abad pertama itu orang Kristen merayakan Natal itu pada tanggal yang berbeda. Ada yang tanggal 20 Mei, ada yang tanggal 19 dan 20 April, ada yang tanggal 6 Januari. Itu berdasarkan kelompok-kelompok. Misalnya di Gereja Timur mereka rayakan itu tanggal 6 Januari. Lalu kapan perayaan itu dimulai? Pada tanggal 25. Cara lain itu bisa dimaknai bahwa perjumpaan dengan Allah itu berbuah pada penemuan baru, mulai hidup baru, horizon baru, dan juga jalan yang mesti ditempuh itu lebar. Para sahabat SWD, berjumpa lagi dengan kami para frater dalam konten permisi, percakapan misi. Pada malam hari ini kita dalam suasana merayakan Natal, kita kedatangan seorang bintang tamu yang spesial, yang bisa membagikan tentang kita seputar Natal dan juga sejarah dan lain sebagainya. Kita akan sama-sama diperkaya oleh sharing dan juga wawasan dari bintang tamu kita ini. Siapa bintang tamu kita? Langsung saja kita panggil Pater Sevri SWD. Nah, untuk mengenal lebih dalam, maka saya akan memberikan sedikit, ya tidak sedikit, kesempatan waktu untuk Pater Sevri memperkenalkan secara singkat siapakah beliau. Silakan. Baik, terima kasih Kirim untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama lengkap saya itu Pater Sevri Juhani SPD. Saya berasal dari Manggarai Barat, dari Paroki Bolu, lalu ditabiskan tahun 2008. Setelah itu saya menjadi formator beberapa tahun di Seminari Tinggi Santo Paulus Utara, lalu melanjutkan studi di Roma, kembali mengajar hingga tahun 2020. Lalu sejak 2020 saya dipercayakan untuk melanjutkan studi S3 di Widya Sosana Malang, dan sekarang ada di Malang. Terima kasih untuk sudah kenalan di sini. Jadi kita sudah mengenal ya siapa bintang kita, yaitu Pater Sevri Juhani SWD. Beliau adalah sudah dibilang mahasiswa yang juga menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sosana Malang bersama para frater. Tapi beliau ini di jenjang S3, para frater S1 SD. Jadi sekilas dari beliau tinggal di misiologi, di rumah di depan para frater. Baik, langsung saja kita menuju pada beberapa poin pertanyaan yang bisa kita sharingkan dan bagikan bersama. Nah, Pater, pada kesempatan kali ini kita sedang bergembira merayakan Natal, suasana yang sepertinya sudah lama kita nantikan sejak masa pandemi. Tentu banyak nih, pasti banyak dari kita para pendengar penonton yang belum mengerti mengapa sih Natal itu dirayakan tanggal 25 Desember. Kenapa tidak tanggal 1 Januari, 2 Januari, dan lain sebagainya. Pasti banyak umat yang belum mengerti, mereka hanya merayakan tanggal 25 Natal. Pasti ada sejarahnya, kan? Pasti sejarahnya atau asal mula mengapa Natal dirayakan pada tanggal itu. Maka pada pertanyaan pertama ini Pater bisa membagikan mengapa tanggal 25 itu dirayakan Natal. Baik, jadi itu sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya jelaskan dulu itu mengenai kata Natal itu sendiri. Natal itu kata serapan dari bahasa Portugis Natal yang berarti kelahiran, dan kata Natal dalam bahasa Portugis itu diturunkan dari bahasa Latin yaitu
Natalis, yaitu hari kelahiran. Dan itu kita mengadopsi kata Natal itu dari bahasa Portugis, dan artinya kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat itu dalam konteks untuk Kristiani. Lalu masuk ke pertanyaan mengapa tanggal 25 Desember dan bukan tanggal yang lain. Ada banyak perdebatan hingga sekarang mengapa tanggal itu. Karena pada itu abad pertama itu orang Kristen merayakan Natal itu pada tanggal yang berbeda. Ada yang tanggal 20 Mei, ada yang tanggal 19 dan 20 April, ada yang tanggal 6 Januari, itu berdasarkan kelompok-kelompok. Misalnya di Gereja Timur mereka rayakan itu tanggal 6 Januari. Lalu kapan perayaan itu dimulai pada tanggal 25? Nah, itu didasarkan pada sejarawan Romawi, itu namanya Sextus Julius Africanus. Dia itu yang menulis, ya dalam buku sejarahnya dia katakan bahwa Natal itu dirayakan pada tanggal 25 Desember karena dalam kalender Yahudi itu hari raya kabar sukacita itu tanggal 25 Maret. Dan dia menghitung dari tanggal 25 Maret itu 9 bulan dari tanggal 25 Maret, karena janin itu berada dalam kandungan itu 9 bulan. Hingga dari tanggal 25 April itu, maka tepat tanggal 25 Desember itu bayi itu lahir. Karena itu mereka, menurut dia, tanggal lahirnya Yesus Kristus itu tanggal 25 Desember dengan dihitung tadi 9 bulan dari tanggal 25 Maret. Namun ini juga menjadi perdebatan. Ya. Lalu ada yang katakan bahwa itu sebenarnya mengganti hari raya namanya Saturnalia, itu perayaan dewa pertanian dalam tradisi Romawi. Sejak Konstantinus itu menjadi kaisar Kristen yang pertama, dia menjadikan kekristenan itu sebagai agama negara, maka dia mengadopsi perayaan itu tadi untuk Saturnalia itu menjadi perayaan kelahiran Yesus, ya, kelahiran Yesus itu semacam mengganti tradisi Romawi itu, ya. Sehingga sejak tahun 336 itu ditetapkan bahwa tanggal 25 Desember itu dijadikan hari raya kelahiran Yesus Kristus. Itu yang saya bisa jelaskan secara singkat, yaitu latar belakang mengapa tanggal 25 Desember itu dipilih sebagai kita untuk kelahiran Kristus. Baik. Jadi begitu para sahabat Sang Sabda, alasan mengapa Natal dirayakan tanggal 25 dan juga segala perdebatan, segala alasan yang bisa dipertanggungjawabkan dari para seorang itu apa sejarawan Sextus Julius Africanus. Ya, masuk akal juga Pak Tedari, ya. Masuk akal juga jawaban dari Sextus ini. Nah, lalu pada pertanyaan kedua nih Pak, bagi kita seorang SWD itu ternyata Natal juga memperoleh tempat istimewa, terutama bagi Santo Arnold Jansen, pendiri SWD Serikat kita. Saya secara pribadi kurang mengetahui, atau juga para sahabat yang sabda juga pasti belum terlalu mengetahui apakah SWD memang benar meletakkan Natal itu sebagai perayaan istimewa atau hanya tidak benar. Bagaimana Pak menurut Pak? Ya, memang dalam tradisi kongregasi kita SPD, itu Natal itu salah satu perayaan penting itu dalam serikat kita. Alasannya karena kongregasi kita itu memilih nama Kongregasi Serikat Sabda Allah. Dan nama Serikat Sabda Allah ini memang awalnya menjadi perdebatan peristiwa ketika Bapak Arnoldus Jansen itu membawa konstitusi dengan nama Serikat Sabda Allah itu ke Kongregasi Hidup Bakti. Itu satu komisi di Vatikan.
yang mengurus mengenai kongregasi-kongregasi religius. Dan ketika konstitusi itu diserahkan dengan nama Serikat Sabda Allah atau Societas Verbi Divini, kardinal yang memimpin komisi itu, dia melihat bahwa nama ini kurang tepat, ya, kurang sreg, dan dia menganjurkan supaya nama itu diubah, diganti, dan dianjurkan namanya ya semacam adorasi kepada Sang Sabda. Ya. Namun Bapak Arnoldus itu dia kurang menerima anjuran maka dia membuat surat kepada itu Tahta Suci Paus waktu itu, dan dia memberikan alasan mengapa dia mati-matian itu memilih nama Serikat Sabda. Dia katakan bahwa kami dalam memilih nama ini tidak hanya mau menyembah Sang Sabda atau membuat adorasi pada Sang Sabda, tetapi kami mau menjadi rekan kerja Sang Sabda. Karena itu dia katakan kalau misalnya hanya adorasi, oke, kami terima nama itu yang dianjurkan oleh kongregasi hidup bakti, tetapi kami mau bahwa kami ini menjadi rekan kerja, teman sejawat dari Yesus Sang Sabda itu, seperti Barnabas dan Paulus. Dan akhirnya nama itu didiskusikan di Vatikan. Paus meminta beberapa teolog untuk mendiskusikan apakah itu ada hal yang mengganjal dari sisi teologis. Dan setelah didiskusikan, para teolog katakan bahwa nama ini bagus. Maka itu permintaan dari Bapak Arnoldus itu diterima, sehingga kita sekarang kongregasi Serikat Sabda. Dan mengapa kita merayakannya Natal itu sebagai satu peristiwa penting dalam kongregasi kita? Itu karena itu kita ini Serikat Sabda. Tapi kita kalau mau menjadi rekan sekerja Sang Sabda itu, kita mesti tahu latar belakang Sang Sabda itu. Dan latar belakang itu kan mulai dari kelahiran. Kelahiran itu kita rayakan, tapi bukan rayakan hanya untuk bersuka cita, tetapi kita merefleksikan karena kita bisa mengambil inspirasi itu dari kelahiran itu sendiri. Dan menurut beberapa sumber yang saya baca, itu hal yang direfleksikan oleh Bapak Arnoldus itu dari kelahiran itu, mengapa pesta itu menjadi penting untuk kita. Itu ada dua hal, banyak hal yang dia sebutkan, tapi saya angkat dua hal. Yang pertama, bahwa itu kelahiran itu kelahiran cahaya. Kristus itu terang, dan dia datang untuk menerangi kegelapan yang ada di bumi. Maka inspirasi ini yang dibawa oleh semua anggota STT. Kita sebagai rekan kerja Kristus, rekan kerja Sang Sabda, harus menjadi terang yang berusaha membebaskan banyak orang yang berada dalam kegelapan dosa. Itu yang pertama. Lalu hal yang kedua, latar belakangnya mengapa kita merayakan peristiwa ini secara khusus dalam kongregasi kita. Yang kedua, kita belajar mengenai simplicitas, kesederhanaan. Karena dalam peristiwa inkarnasi ini, Allah yang begitu luar biasa itu menjadi kecil. Dia membatasi dirinya hanya menjadi seorang bayi yang tidak berkata. Dan ini menjadi motivasi untuk sebuah anggota STT supaya dalam karya misinya, simplicitas, kesederhanaan itu menjadi spiritual. Sehingga atas dasar itu maka Natal itu menjadi penting untuk melihat bahwa kami hadir dengan motivasi itu karena sama-sama dan rekan. Jadi secara tidak langsung sebenarnya Arnoldus ingin menekankan pesan untuk para pengikutnya, ya, untuk kita semua, Pak, ya, untuk para pengikut SWD itu luar biasa visi Arnold Jansen untuk menempatkan Natal sebagai spiritualitas, sebagai dasar dalam karya pelayanan juga, kira-kira.
kemiskinan dan juga perihal menjadi sahabat Allah dalam perang. Jadi, saya rasa itu juga mungkin yang melatar belakangi Arnoldus mempunyai moto yang hiduplah Allah itu dalam hati. Saya sebagai anggota SPB, saya terus terang baru mendalami ini soalnya Pak. Saya kurang mendalami buku Joseph Al itu yang terbaru. Memang maksudnya kan bukan berarti bahwa kita mengabaikan dua pribadi lain dalam Allah, itu Allah Bapa dan Allah Putra, tetapi spiritualitas kita mendasarkan pada Sang Putra. Bukan berarti mengabaikan dua pribadi, tapi devosi kuat Bapak Arnoldus kan pada Allah Putra, juga itu juga menjadi devosi kita sebagai pengikut dan juga umat sekalian menjadi semacam pendukung SPD. Iya. Jadi para pendengar umat sekalian, apa yang direfleksikan Arnoldus ini juga bisa menjadi bekal bagi kita dalam menghayati iman kita. Natal dalam kesederhanaan dan Natal juga dalam konteks Allah yang mau bekerja sama dengan kita, mau merendahkan dirinya, maka kita juga mau untuk ikut ambil bagian dalam karya. Oke, Pak. Sebelum kita lanjut, ini ada air yang bisa dinikmati, silakan. Nah, ini isinya air putih sih. Air hangat. Air Natal. Air Natal ya tuh. Kita langsung Bisa minum ya. Air Natal. Baik. Jadi para sahabat Sang Sabda, setelah kita tadi mengenal tentang asal mula Natal dirayakan tanggal 25 Desember dan juga kita mengenal Natal ditempatkan oleh pendiri SWD Santo Arnoldus Jansen sebagai momen penting. Kita sekarang beranjak pada poin ketiga, pertanyaan ketiga, yaitu setelah sekian lama nih Pak, setelah ya bisa dibilang Natal tahun ini yang paling aman dibandingkan Natal-Natal sebelumnya, di mana kita berjibaku melawan situasi pandemi COVID. Kita serba terbatas, kita mau berbuat kasih juga prokes, kita mau salaman juga prokes. Jadi ya kita serba berada dalam situasi yang tidak pernah kita alami. Situasi yang mungkin ada kebanyakan dari kita juga shock mengalami COVID, mengalami luka batin, mengalami sulit-sulit. Nah, bagi Pater sendiri, bagaimana perasaan Pater selama masa pandemi sebagai seorang imam, sebagai seorang pastor, merayakan Natal dengan segala keterbatasan dan prokes yang harus dipatuhi pada perayaan sebelum-sebelumnya? Apakah ada yang bisa diseringkan di pengalaman? Baik, ya dalam kaitan dengan Natal ya pada masa pandemi ini, ya perasaan yang muncul, ada dua hal ya yang muncul dalam diri saya sebagai seorang imam. Yang pertama itu perasaan sedih, karena sebelumnya kita merayakan Natal dalam suasana yang penuh sukacita, dibarengi atau diiringi dengan bunyi-bunyian, entah trompet atau apa ya, musik yang segala macam, pokoknya yang nuansanya lampu-lampu Natal, ada kanan-kanan Natal di sepanjang jalan yang ada ini. Tetapi pada masa pandemi semuanya itu sih, Natal kita diiringi dengan paduan suara ambulans. Tiap saat itu bunyi sirene itu yang mengiringi suasana Natal kita. Dan tentu ini menimbulkan kesedihan karena kita tidak bisa berpartisipasi juga untuk mengantar saudara-saudara kita yang itu ya meninggal karena COVID itu, karena kita dibatasi oleh prokes. Lalu kami sebagai seorang imam, dan kami sebagai imam itu tidak bisa memberikan pengurapan minyak suci menjadi bekal untuk mereka, dan juga itu memberikan komunitas kudus untuk bekal pada mereka menghadap Allah. Dan ini satu pengalaman yang menyedihkan. Tetapi di sisi lain, momen seperti ini juga menjadi kaya, karena pada saat berakhir untuk
mengambil waktu, mengambil jarak dari dunia ini dan kembali ke dalam diri untuk melihat bahwa apa yang terjadi ini dan mengapa hal ini terjadi. Apakah banyak yang katakan ini Tuhan, menurut saya bukan. Tuhan itu tidak, Allah itu adalah kasih. Tapi saat macam ini merupakan saat terakhir untuk kita melihat apa yang kurang dari kehidupan kita sehingga hal ini bisa terjadi. Dan apa antisipasi yang mesti kita lakukan kalau hal-hal seperti ini bisa berjalan. Sehingga menurut saya rasa yang muncul bisa sisi sedih, tapi di sisi lain itu ada harapan ya, bahwa dari situasi semacam ini pasti Tuhan dengan kehadirannya itulah harapan kita saat ini. Itu soal perasaan. Mungkin ada pertanyaan lain berkaitan dengan pandemi. Ya, memang cukup ini bagian menyedihkan ketika hampir setiap hari kita dengar suara ambulan di bagian ketika pandemi. Iringan setiap jam itu juga saya secara pribadi juga sedih dan juga saya rasa para penonton sekalian, para hadirin tentu mengalami itu kesedihan, selain juga tentunya pengalaman mendengarkan bunyi ambulans yang hampir setiap waktu, setiap jam. Itu juga ada momen kehilangan orang-orang yang dikasih, orang-orang yang menjadi bagian penting dalam hidup Anda, keluarga, sahabat, kenalan, dan lain sebagainya. Nah, lalu Bater sebagai seorang imam, situasi pandemi ini tentu seperti Bater seringan tadi membawa suatu kesedihan. Dan tentu saya rasa sebagian dari kita juga hampir semua mengalami ini situasi yang lain. Covid ini situasi yang sangat tidak pernah kita alami semenjak kita lahir dulu di masa kita. Mungkin pernah terjadi di zaman-zaman dulu pandemi di Spanyol dan sebagainya, tapi situasi sekarang ini benar-benar pandemi yang secara real manusia generasi sekarang alami. Nah, apa yang Bater pernah alami Bater terkait perbedaan yang paling menonjol yang dirasakan dari kalian di masa pandemi? Kalau seperti Bater katakan tadi, kalau bisa dulu gembira, sekarang mengalami kesedihan. Nah, lalu bagaimana Pater berusaha untuk menanggapi dengan situasi seperti itu? Dia bisa memberikan komuni dan lain sebagainya. Ya, dalam kaitan dengan perbedaan yang dialami selama masa pandemi ini, menurut saya hal utama yang berbeda itu mengenai makna perjumpaan. Karena Natal itu kan perjumpaan, Allah melawat kita, Allah mau berjumpa dengan kita, Allah mau berusukan untuk melihat situasi kita. Dan Allah sebenarnya sebelum inkarnasi itu dalam refleksi saya, itu dia melawat kita, tapi di antara itu dia tidak langsung mengunjungi kita, tapi dia mengunjungi kita langsung, tapi di antara. Dalam arti bahwa dia hadir melalui banyak aspek dalam kehidupan. Dia tidak tunjukkan muka secara langsung dalam diri saya, tetapi kehadirannya kita rasakan melalui banyak aspek alam, orang-orang yang ada di sekitar kita, ataupun dalam suasana. Dan pada saat inkarnasi itu, dia menunjukkan wajahnya melalui Yesus, dan dia tidak diantara yang, tapi dia menampakkan. Dan momen seperti ini itu kita rayakan pada saat Natal, kita hadir bersama, itu perjumpaan itu nampak sekali. Kita sama-sama hadir saling bersuka-cita dan momen ini yang hilang pada masa pandemi, karena kita dilarang untuk bertemu. Dan kalau dulu itu perjumpaan itu hal yang diharapkan supaya kita selamat, kita
berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan banyak orang, dan kita berkolaborasi untuk bisa bersama-sama membangun dunia pandemi yang baik. Tetapi pada masa pandemi justru perjumpaan itu menjadi sesuatu yang berbahaya, Kalau kita bertemu, kita bisa saja menjadi penyebar virus. Ya. Karena itu makna perjumpaan itu sudah lain ya, pada masa pandemi. Karena itu perjumpaan pada masa pandemi ya perjumpaan secara online. Dan itu kembali kepada situasi di mana Allah sebelum inkarnasi ya, dia melawat kita, tetapi diantara yang melalui berbagai macam ciptaan. Dan kita selama ini kita bertemu langsung melalui perjumpaan, melalui perayaan itu, dan kita hadir bersama dan Allah hadir di situ. Tapi kemudian pada masa pandemi kita kembali ke situasi di mana Allah sebelum inkarnasi. Kita bertemu tapi di antara melalui media yang namanya televisi ataupun internet ya, kita dibantu. Tapi pertanyaannya itu, kalau misalnya melalui medium semacam itu berarti Allah tidak hadir secara langsung. Dalam proses kekristenan kita terkait dengan pengalaman akan Allah itu disebut dengan pengalaman langsung lagi kita, bahwa Allah langsung menghubungi kita, tapi dia tidak langsung dalam arti bahwa tunjukkan mukanya, tapi dia fisik ya secara fisik, tetapi dia melalui medium lain. Ya, menurut saya maka perjumpaan itu yang berubah dalam masa pandemi. Baik. Nah, situasi perubahan pemaknaan perjumpaan ini, Pak Ter, tentu juga hampir sebagian besar umat tidak siap, Pak Ter, karena terbiasa menghadapi situasi Natal yang seperti ada biasanya, ya, mereka akan berjumpa, berkumpul, ya, saling mengunjungi, bertemu, nanti bersama. Tapi pada suatu momen masa pandemi yang baru kita alami, kita seperti tidak bisa untuk seperti itu lagi bertemu, untuk ya ini menjadi rebut sebagai kita untuk ya intinya Allah sebenarnya tetap hadir. Baik sebelum pandemi maupun di saat pandemi, jadi melalui caranya. Nah, berkaitan dengan reduktif Pater tadi, saya rasa ada hubungannya juga dengan tema Natal yang diangkat oleh KWI dan juga PGI yang dunia seperti ini. Dan setelah diperingatkan oleh Tuhan dalam mimpi bahwa mereka tidak boleh kembali ke Herodes, mereka berangkat ke negara mereka sendiri dengan cara lain. Kata kuncinya cara lain. Nah, bagaimana Pater menurut Pater relevansi dalam konteks situasi pandemi berkaitan dengan tema yang diangkat ini? Mungkin Pater bisa berbagi cerita, pengalaman unik, yang bisa meneguhkan kita. Saya tertarik dengan tema Natal tahun ini, itulah mereka melalui jalan lain. Memang ini berasal dari kisah itu atau perjalanan para majus untuk mencari bayi Yesus. Mereka datang dari daerah yang berbeda dan mereka dituntun bintang jalan, dan akhirnya mereka bertemu dan mereka berjalan bersama sehingga kemudian mereka menemukan bayi Yesus di Bethlehem. Namun kemudian mereka diingatkan dalam mimpi supaya mereka jangan pulang ikut jalan yang sama, tetapi ikut jalan lain. Nah, karena dalam kisah itu dikatakan bahwa Herodes itu ingin mengetahui, bertanya kepada mereka di mana tempat itu supaya dia nanti kemudian katanya mengunjungi, tapi sebenarnya mau membinasakan bayi. Hemat saya terminologi jalan lain itu kayak makna jalan lain. Yang pertama, menurut saya jalan lain itu bisa dimaknai bahwa perjumpaan dengan Allah itu
berbuah pada penemuan cara baru, pola hidup baru, horizon baru, dan juga jalan yang mesti kita tempuh juga baru. Atau boleh dikatakan kita meninggalkan manusia lama menjadi manusia baru. Karena itu hal ini mau disampaikan melalui pesan Natal ini, tema Natal ini. Kalau kita sungguh-sungguh beriman dan bertemu dengan Allah, maka Allah dengan caranya itu akan membantu kita untuk menemukan jalan-jalan terbaik bagi kita dalam mengarahkan kehidupan kita. Itu yang pertama. Lalu hal yang kedua, di jalan lain ini itu mau mengatakan bahwa kita butuh alternatif. Alternatif lain itu penting, karena tidak selamanya jalan yang kita pilih, misalnya kita putus bahwa saya harus ikut jalan ini, itu mulus. Ketika kita memutuskan sesuatu, misalnya jalan ini yang saya pilih, kita mesti terbuka juga atau membuka diri pada alternatif lain. Kalau seandainya jalan ini memang tidak cocok untuk saya, maka itu jalan lain yang saya bisa. Kalau kita baca banyak berita di media massa, banyak orang yang frustrasi, putus asa, segala macam, karena mereka berpikir bahwa hanya itu jalan yang bisa mereka tempuh untuk sampai ke sana. Sehingga karena stres misalnya tidak bisa mengatasi persoalan itu, ada yang bunuh diri dan segala macam. Tema kali ini itu mengingatkan banyak orang umat Kristen bahwa selalu ada alternatif yang siapa yang Tuhan. Tetapi alternatif itu ditemukan kalau kita bermimpi. Mimpi itu momen berahmat di mana kita bisa mendalami sungguh-sungguh identitas kita dan juga realitas yang akan kita hadapi. Atau boleh dikatakan bahwa mimpi itu satu kontemplasi saat kita berdoa. Dan hanya dalam momen tenang seperti itu kita bisa menemukan jalan-jalan baru yang bisa membawa kita kepada sesuatu yang lebih baik. Karena itu berhadapan dengan hal macam ini, kalau kita mengalami persoalan dengan jalan yang kita pilih, kita selalu punya keyakinan bahwa ada alternatif lain yang sudah disiapkan. Tapi tentu saya buka diri, saya mencari waktu yang pas, waktu doa yang benar, supaya saya bisa itu mengetahui inspirasi itu yang akan disampaikan Tuhan dalam program ini. Yang kedua, yang ketiga, bahwa jalan lain itu ditindaki. Jalan lain berarti pendapat lain, ide lain, cara hidup lain, segala macam itu sesuatu yang ditindaki. Apa yang mau dikatakan di sana bahwa perbedaan keragaman itu sesuatu yang karena itu kalau misalnya ada pendapat lain, ada orang yang punya misalnya agama lain, punya cara hidup lain dan segala macam, itu mungkin itu cara Tuhan juga untuk menunjukkan kemuliaan, karena Tuhan itu maha luas, tidak hanya bisa dijelaskan oleh satu jalan. Dia butuh jalan lain untuk menjelaskan Tuhan yang maha luas. Karena itu keberagaman itu sesuatu yang mesti dihadapi. Hal ini penting dalam situasi kita di mana ada kekerasan karena perbedaan, pemikiran, orang karena perbedaan, dia problem itu pesan seperti itu, pesan Natal kali ini itu menurut saya cocok dengan situasi. Sehingga dari tema itu tadi menurut saya yang menarik untuk konteks kita saat ini di tengah pandemi dan sekarang masih sekarang sudah mulai naik lagi, kita butuh cara lain, jalan lain, dan itu lalu kita butuh selalu alternatif baru supaya kita kalau kita stres tidak bisa mencapai atau kita rencanakan ke arah lain, kita butuh jalan baru yang kedua dan yang ketiga
jalan lain itu juga berkembang. Itu tidak ada usaha untuk menunjukkan orang lain itu sesuatu yang itu boleh dikatakan mengkhianati Allah sendiri yang menciptakan jalan-jalan itu. Itu refleksi saya dari tema itu. Luar biasa. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan kembali. Baik para sahabat sabda, setelah kita mendengarkan sharing, refleksi, dan juga kekayaan-kekayaan yang boleh dibagikan bersama dengan Pater Sefri pada malam hari ini, pada momen kali ini dalam podcast, maka sampailah kita pada poin terakhir, yaitu kini kita sedang merayakan Natal dan Tahun Baru, Pater. Saya memberikan kesempatan untuk Pater memberikan closing statement dan juga ucapan selamat Natal dan Tahun Baru untuk umat siapa saja para pendengar sekalian. Para pendengar sekalian, saya berharap bahwa Natal kali ini membawa suasana baru untuk kita. Sekarang kita diberi kesempatan untuk merayakan Natal bersama lagi. Karena itu maknai perjumpaan kita dalam perayaan Natal ini secara baru, sebagaimana tema itu Natal KBI dan juga PGI, dan juga kita hendaknya berubah dari cara lama, dari manusia lama menjadi manusia baru, sehingga hidup kita semakin lebih baik ke depan. Karena itu saya mengucapkan selamat Natal untuk kita sekalian. Semoga kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus membawa pencerahan dan juga kebahagiaan hidup kepada kita di tahun 2022 ini dan juga di tahun 2023. Dan saya ucapkan selamat tahun baru 2023. Terima kasih. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk Anda sekalian. Semoga damai Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan memberkati. Amin.